Sekarang Anda bayangkan seandainya barang yang pertama kali datang, ya itu tentu biasanya barang itu akan lebih expirednya lebih awal gitu ya. Tapi dia tidak dikeluarkan, malah ngeluarin yang terakhir-terakhir datang. Lama-lama barang ini akan expired dong kalau tidak cepat dikeluarkan. Oke, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai metode penilaian persediaan, ya. Jadi metode penilaian persediaan, ya. Apa sih metode penilaian persediaan? Atau apa sih penilaian persediaan itu maksudnya apa gitu ya? Jadi penilaian persediaan itu merupakan metode maupun konsep ya, pengelolaan stok di dalam sebuah bisnis ya untuk memperoleh manfaat yang paling ekonomis ya. Jadi mengapa kok penting gitu loh ngurusin penilaian persediaan gitu kan? Karena gini, ketika Anda salah dalam menentukan penilaian persediaan itu juga akan membuat bisnis Anda menjadi tidak maksimal ya. Jadi metode pengelolaan stok yang tepat akan membuat bisnis Anda juga berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi mengapa Anda perlu belajar penilaian persediaan? Nanti coba Anda sesuaikan dengan tipe bisnis Anda. Kira-kira persediaanku itu perlu dikelola dengan model yang seperti apa sih? Seperti itu ya. Oke. Yang pertama untuk Anda perlu tahu dulu yang namanya jenis-jenis dari penilaian persediaan ya. Jenis penilaian persediaan yang umum dipakai sekarang ada 3 ya. Yang pertama adalah FIFO ya. Kemudian ada LIFO, kemudian ada average ya. Kita bahas satu-satu. FIFO, first in first out ya. Maksudnya apa? Artinya barang yang pertama kali datang atau barang yang pertama kali masuk gudang gitu ya, itu juga yang akan pertama kali dikeluarkan ya. Jadi misal dalam sebuah toko, misal ada sebuah barang, katakan kopi, kopi itu datang tanggal 10 ya. Kemudian datang lagi, ada kopi lagi datang tanggal 11 ya. Kemudian di tanggal 12 ada penjualan kopi. Maka kopi yang harus dikeluarkan pertama kali adalah kopi yang di tanggal 10 ya. Seperti itu konsep FIFO, first in first out. Tujuannya apa sih FIFO ini? Tujuannya untuk menghindari yang namanya expired barang ya. Sekarang Anda bayangkan seandainya barang yang pertama kali datang ya, itu tentu biasanya barang itu akan lebih expirednya lebih awal gitu ya. Tapi dia tidak dikeluarkan, malah ngeluarin yang terakhir-terakhir datang. Lama-lama barang ini akan expired dong kalau tidak cepat dikeluarkan. Seperti itu. Jadi konsep FIFO, yang tujuan utama FIFO biasanya adalah menghindari barang-barang expired, supaya barang itu lebih cepat keluar supaya tidak expired. Seperti itu. Biasanya tipe model FIFO seperti ini itu cocok buat Anda yang punya bisnis di restoran gitu ya, di supermarket yang jual apa, consumer goods misal, atau jual-jual bahan makanan lah ya. Dan umumnya barang-barang yang dijual yang memiliki masa expired atau masa berlaku, itu Anda perlu membuat model penilaian persediaan FIFO atau first in first out gitu ya. Contoh lagi, kalau di restoran Anda beli daging misal ya, daging yang datang lebih awal, itu tentu lebih cepat busuk kan. Begitu Anda masak, Anda harus utamakan daging yang datang lebih awal tersebut supaya menghindari daging itu busuk. Seperti itu. Jadi FIFO cocok untuk Anda yang bisnis di usaha yang punya barang-barang yang ada masa berlakunya. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah LIFO atau last in first out. Nah ini beda dengan FIFO. Kalau FIFO first in first out, ini last in first out. Artinya barang yang datang terakhir itu justru yang harus dikeluarkan pertama kali gitu. Jadi barang yang terakhir masuk ketika mau keluar itu harus dikeluarkan dulu. Jadi barang yang datang lebih awal ini ketumpuk nih, malah nggak keluar kalau ada barang baru. Seperti itu. Nah, model penilaian persediaan seperti ini apakah buruk? Ya nggak buruk juga kalau dipakai di sebuah bisnis yang tepat juga. Artinya LIFO ini juga bisa dipakai. Contohnya, LIFO ini umumnya dipakai di perusahaan yang konveksi misal, atau usaha retail baju misal. Kenapa? Karena model-model baju biasanya adalah
booming gitu ya. Yang booming mana yaitu yang dijual kan gitu. Nah biasanya yang booming ini justru yang akhir-akhir datang gitu loh. Jadi misal Anda sebuah retail baju nih, Anda sempat nyetok baju misal gambar apa, baju anak-anak katakan gitu ya. Anda punya model baju gambar Mickey Mouse misal. Tapi yang baru-baru ini yang lagi hitsnya adalah, yang lagi booming adalah baju gambar apa, Tayo misal. Nah tentu Anda sebagai pengusaha retail Anda akan menjual yang model terbaru atau yang Tayo itu tadi. Jadi yang Mickey Mouse tadi akan tetap di gudang Anda, belum Anda keluarkan karena Anda akan fokus jual yang lagi booming. Nah seperti itu konsep last in first out cocok buat model-model seperti retail baju atau barang-barang yang cepat booming ya, dan biasanya boomingnya itu tidak lama dan akan kembali ke fase normal gitu loh. Nah ketika booming Anda perlu keluarkan yang last in tadi, tapi ketika udah balik normal Anda mulai kembalikan, Anda mulai kasih proporsi barang yang belum keluar tadi mulai dipromosikan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika fase normal Anda bisa kembali untuk jual barang-barang yang lainnya gitu loh. Jadi last in first out cocok untuk barang-barang atau tipe barang yang punya masa booming seperti itu. Anda coba analisa bisnis Anda apakah cocok pakai LIFO atau tidak seperti itu ya. Karena LIFO ini tidak cocok untuk semua model bisnis, dia hanya cocok untuk model-model yang seperti itu, yang booming di awal dan cepat kembali ke fase normal. Kemudian yang ketiga ada model penilaian persediaan average atau rata-rata. Nah metode average atau rata-rata ini adalah metode yang paling umum dipakai karena dia konsepnya itu semua di rata-rata. Jadi dia tidak mau pusing mana yang datang dulu, mana yang datang terakhir, semua sama dia di rata-rata secara value-nya gitu ya. Jadi dia buat para pebisnis yang tidak mau pusing dengan hal-hal seperti itu, mereka biasanya pakai rata-rata, dan ini biasanya yang paling umum karena bicara first in first out. Biasanya contoh first in first out, memang kalau untuk barang-barang yang expirednya cepat dia perlu pakai itu, tapi barang-barang yang punya expired tapi expirednya cukup lama gitu ya, misal setahun 2 tahun gitu ya, biasanya orang lebih pakai rata-rata karena mereka berpikir masa setahun nggak keluar barangku, pasti keluar lah harusnya. Akhirnya mereka pakai rata-rata karena nggak mau ribet seperti itu. Jadi rata-rata ini artinya dirata-ratakan semua gitu ya. Jadi dia nggak peduli mana yang datang dulu, mana yang datang terakhir, semua dirata-rata ya. Kemudian sekarang saya kasih gambaran kekurangan dan kelebihannya itu apa. Jadi sebelum Anda menentukan Anda mau pakai metode yang mana, Anda perlu tahu kekurangan dan kelebihan dari masing-masing penilaian persediaan ya. FIFO ini kelebihannya apa sih? Kalau Anda pakai FIFO, Anda bisa kontrol expired date sehingga mengurangi kerusakan barang Anda gitu loh. Jadi ketika Anda pakai FIFO, Anda tahu oh barang ini expired tanggal sekian, ini keluarkan dulu deh. Ini expired tanggal sekian, nanti aja, tahan dulu. Nah, Anda bisa kontrol itu, jadi potensi stok rusak jadi berkurang. Nah, tapi kelemahannya, Anda butuh penataan gudang yang rapi dan butuh space yang lebih luas. Karena FIFO ini benar-benar Anda dituntut untuk mengatur barang sedemikian rupa sehingga yang datang awal bisa cepat keluar. Jadi Anda butuh space yang lebih besar biasanya. Karena barang nggak bisa ditampur, ditumpuk gitu aja, ya. Itu kelemahannya FIFO. Anda butuh gudang yang rapi dan space gudang yang lebih luas. Tapi dia bisa kontrol expired date sehingga mengurangi potensi kerusakan stok. Itu FIFO. Kalau LIFO, dia kelebihannya apa sih? LIFO ini kelebihannya dia memaksimalkan penjualan atas barang-barang yang booming, barang-barang yang baru datang. Jadi begitu Anda ada sesuatu yang booming, si LIFO ini punya momentumnya, itu punya, dia bisa maksimalkan potensi omsetnya atas barang-barang yang seperti itu ya. Tapi kelemahannya atas stok yang lama, dia resiko rusaknya lebih besar karena cenderung lebih susah keluar untuk barang-barang yang seperti itu gitu ya. Jadi karena dia mengutamakan barang-barang yang lagi booming, barang-barang yang lama biasanya lebih susah keluar dan akhirnya resiko rusaknya lebih besar. Itu kelebihan dan kelemahannya metode LIFO atau last in first out ya. Kemudian kalau average, kelebihannya apa sih? Kalau average sih kelebihannya dalam memudahkan Anda dalam menentukan harga jual ya. Karena
semua di rata-rata. Anda tidak perlu pusing, Anda tidak perlu ribet untuk ingat-ingat barang ini harga berapa, datang kapan. Anda tidak perlu itu semua. Yang penting semua di rata-rata, harga beli sekian berarti oke, aku harus jual sekian. Itu lebih mudah Anda dalam menentukan harga jual. Itu kelebihannya average ya. Tapi potensi kelemahannya adalah model average ini potensi stok rusak cukup besar, karena Anda tidak memperhatikan penataan barang mana yang lebih berdatang dulu, mana yang expired dulu. Biasanya kurang diperhatikan kalau pakai average, karena mereka berpikir semua di rata-rata sama semuanya. Jadi apalagi kalau penataan di gudangnya amburadul gitu ya, tentu potensi barang rusak menjadi lebih besar. Itu kelemahannya average. Nah sekarang begitu Anda sudah tahu kelebihan dan kelemahannya, saya kasih tips ya. Saya kasih tips untuk menentukan model penilaian persediaan bagi bisnis Anda ya. Oke, tips yang pertama, Anda perlu mengidentifikasi barang jenis barang yang Anda jual itu seperti apa sih? Kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau LIFO itu untuk yang booming, kemudian VIVO itu untuk yang barang-barang punya expired date. Nah, Anda coba analisa barang Anda, kira-kira lebih tepat pakai yang mana ya? Apakah pakai LIFO atau pakai VIVO atau pakai average? Kalau punya expired date tapi expired date cukup lama, tak rasa Anda bisa pakai average, karena expired date yang lama itu tidak dikejar waktu seperti itu. Tapi kalau expired date-nya seminggu gitu ya, atau 2 minggu cukup cepat, Anda perlu pakai VIVO seperti itu. Jadi coba diidentifikasi jenis barang, tipe barang yang Anda jual itu seperti apa, baru Anda tahu tentukan mau pakai metode yang mana ya. Kemudian Anda juga perlu identifikasi atau analisa skill orang gudang Anda, dan juga kemampuan mereka lah. Jadi mampu enggak orang Anda itu mengatur barang sedemikian rupa gitu loh. Mengatur barang dalam artian kalau Anda mau pakai VIVO, Anda perlu tahu kontrol masing-masing expired date-nya. Jadi penataannya pun harus dikontrol sedemikian rupa. Barang yang baru datang ditaruh di bawah misal ya. Tapi begitu ada barang yang datang lagi, dia harus ditaruh yang paling bawah sehingga yang baru datang tadi bisa naik, sehingga cepat keluar. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dipahami oleh bagian gudang Anda. Jangan sampai Anda sudah memilih metode VIVO tapi bagian gudang Anda tidak paham tentang konsepnya seperti apa gitu ya. Jadi Anda perlu analisa skill bagian gudang Anda mumpuni apa enggak ya. Kemudian yang ketiga, Anda perlu sesuaikan lokasi gudang yang Anda miliki ya. Seperti yang saya bilang tadi, VIVO membutuhkan area space gudang yang lebih luas, karena dia harus memisahkan masing-masing expirednya seperti apa. Tapi untuk average misal, dia bisa tidak terlalu memperhatikan itu. Jadi space gudang mungkin bisa lebih dirapatkan seperti itu. Jadi coba dianalisa gudang Anda seberapa luas sih. Bisa enggak kalau tak buat VIVO seperti itu ya. Kemudian yang keempat, combine metode jika diperlukan ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang namanya kombinasi. Misal secara pembukuan Anda buat rata-rata supaya bagian akuntansi Anda tidak pusing mikirin VIVO tapi di rata-rata. Tapi untuk bagian gudang Anda atur penataan gudang dengan cara VIVO supaya secara barang di lapangan bisa tetap terjaga expired date-nya. Jadi jika dirasa itu memungkinkan, Anda bisa melakukan kombinasi antara VIVO dengan average untuk pembukuan, VIVO untuk pelaksanaan operasional gudangnya, seperti itu. Jadi 4 hal tips penentuan metode penilaian persediaan bagi bisnis Bapak Ibu. Coba dianalisa satu persatu, pastikan metode yang Anda pilih sesuai dengan tipe bisnis Anda gitu ya. Karena begitu Anda memilih metode yang kurang tepat, maka bisnis Anda juga jalannya akan kurang smooth. Tapi kalau Anda memilih metode yang tepat, bisnis Anda akan berjalan lebih smooth, akan memudahkan lalu lintas barang Anda, seperti itu ya. Semoga video ini membantu Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat ya. Jangan lupa nantikan video-video kami berikutnya, karena pastinya akan video bermanfaat bagi bisnis Anda ya. Terima kasih, salam sukses buat kita semua.